Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada, senang sekali tentunya saya Eka Amalia dapat kembali hadir menyapa pemirsa semuanya di program Semangat Pagi. Semangat. Mantul sekali. Oke pemirsa, seperti yang telah Anda lihat di layar kaca Anda, di sini Eka tidak sendirian, ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa sekali, akan berbagi cerita terkait bencana tentunya yang qadarullah takut menangis ya, tapi ulah. Oke, bencana di Sumatera dan Aceh kemarin. Nah, pemirsa semuanya, saudara-saudara kita kemarin di Sumatera telah mengalami bencana yang sangat luar biasa sekali, banjir bandang yang merenggut ribuan nyawa, kemudian juga fasilitas yang hancur dan tentunya melumpuhkan kehidupan masyarakat. Dan kepedulian tentunya datang dari berbagai penjuru negeri, salah satunya itu dari Sigap dan Laj Kota Tasikmalaya, Laj Persis Kota Tasikmalaya. Dan hari ini kita akan berbagi cerita seputar kemarin mendongeng tentunya ya Kang ya, kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih. Agak senyum dulu nih Kang ya. Assalamualaikum. Siap. Gimana kabarnya Kang? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, siap. Sebelum nanti kita bercerita terkait kemarin kegiatan yang telah dilaksanakan, boleh sapa-sapa terlebih dahulu pemirsa Radar TV yang ada di rumah. Mau dari siapa terlebih dahulu? Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kami tim Siaga Bencana Persatuan Islam Kota Tasikmalaya. Dalam hal ini bisa menyampaikan alhamdulillah kami sudah tiba kembali lagi di Kota Tasikmalaya setelah 3 minggu di Aceh, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan nanti mungkin setelah ini nanti ada season kedua. Karena memang dampak bencana yang begitu luas, dibutuhkan banyak SDM, tenaga, dan tentunya bantuan teman-teman, kawan-kawan yang ada di Kota Tasikmalaya khususnya bisa ikut membantu. Seperti itu mungkin pembuka saja dulu. Oke, siap. Sekarang kita geser ke Kang Bambang. Semangat pagi ya. Selamat datang juga. Ini kami memang setelah 3 minggu ya kemarin baru nyampe malam tadi bersama Kang Ipan juga mewakili lembaga amal zakat Persatuan Islam yang merupakan wadah penghimpunan kami di Kota Tasikmalaya, juga alhamdulillah bersama Kang Ipan selaku Komandan Sigap Persis. Kemarin kita mendistribusikan bantuan tahap pertama yang insya Allah tadi disampaikan, juga tahap kedua akan kita lanjutkan karena memang proses bantuannya yang sangat kerusakannya sangat parah sehingga memerlukan fase recovery yang panjang. Oke, siap. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, boleh mungkin kepada para pemirsa kita kenalan terlebih dahulu bersama Sigap Persis dan juga Laj Persis Kota Tasikmalaya. Ini Kang, boleh dijelaskan terlebih dahulu Sigap Persis ini apa Kang? Baik, terima kasih. Sigap Persis itu sebuah kependekan yang artinya mungkin Siaga Bencana Persatuan Islam. Jadi Siaga Bencana Persatuan Islam itu memang dibentuk oleh suatu ormas Islam, katakanlah Persatuan Islam atau Persis, yang awalnya itu dibentuk di Bandung, yang memang berpusat di Bandung. Nah kemudian untuk di Kota Tasikmalaya ini Sigap dibentuk pada tahun 2017 untuk di Tasik, Kota Tasikmalaya, dan alhamdulillah memang kita suatu lembaga yang konsen di bidang penanganan pasca bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non alam. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah kami insya Allah bisa banyak ikut
berkontribusi dalam hal penanganan bencana, termasuk mungkin teman-teman BPBD Kota Tasikmalaya, kita banyak sekali melakukan kerjasama dalam penanganan pasca bencana ataupun yang lainnya, yang sifatnya lebih ke sosial. Nah, kemudian memang di Tasik ini, wilayah Kota Tasik itu kalau dilihat segi bencana mungkin tidak terlalu bagaimana ya, karena kan memang kita pusatnya ada di kota nih. Yang paling banyak terjadi itu paling pohon tumbang, kalaupun memang ada kasus-kasus kejadian hanyut di Sungai Ciwulan atau Citanduy. Nah gitu, di situ kita insya Allah membantu gitu kawan-kawan yang lain. Ya mungkin seperti itu dulu untuk pembuka. Oke, siap. Tadi terkait sigap sudah, sekarang kita geser terkait LAJ Persis Kota Tasikmalaya, Kang Bang. Iya. Jadi kalau tadi di kita ada yang namanya Ormas Persatuan Islam, itu kalau untuk kebencananya dibentuk Siaga Bencana Persatuan Islam. Nah, untuk lembaganya itu sendiri kita ada namanya Lembaga Amil Zakat Persatuan Islam. Jadi memang kita membentuk untuk saat ini kita di tingkat Kota Tasikmalaya dengan 6 jejaring di setiap kecamatan, gitu kan. Jadi memang ini lembaga ini kita bentuk untuk mengakomodir pengelolaan JIS ya, zakat, infak dan sodako, termasuk juga dana-dana sosial. Seperti salah satunya yang kita lakukan saat ini adalah penghimpunan dana-dana oleh di masyarakat Kota Tasikmalaya yang setelah terhimpun di tahap 1 ini kita didistribusikan oleh Siaga Bencana Persatuan Islam ke Aceh. Jadi kita memang konsen di pengelolaan dana infak, zakat dan sodako untuk di sekitaran Kota Tasikmalaya. Nah, secara nasional itu berpusat di Bandung. Sama nasional, juga ya. Iya. Kalau kita di Tasik dengan 6 kantor jejaringnya, 6 kantor jejaringnya setiap kecamatan, kita berkonsen di Tasikmalaya. Seperti itu. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke bencana yang ada di Sumatera dan juga Aceh tentunya. Ketika mendengar bencana yang sangat luar biasa sekali, banjir bandang dengan membawa kayu yang sangat besar. Tadi juga di belakang sudah berbicara, katanya kayunya sebesar apa tadi Kang? Pertamina ya. Tangki Pertamina luar biasa ya. Itu. Gelondongannya, ngeri banget gitu ya. Ketika mendengar sebelum berangkat, ketika mendengar ada bencana di Sumatera, apa yang menjadi perhatian utama dari LAJ Persis Kota Tasik dan juga Sigap? Kalau di Sigap khususnya, karena kan memang kita konsen di kebencanaan ya, mungkin lebih ke sifatnya, lebih ke kemanusiaannya, lebih ke kebencanaannya. Nah makanya ketika kita tahu melalui media sosial, media TV dan segala macamnya, kita langsung nih, karena mungkin insting kemanusiaan kita, karena memang kita banyak sekali gelut di bidang kebencanaan, langsung kita menyusun rencana bahwa kita wajib datang ke sana. Kita wajib bantu kawan-kawan kita yang di Aceh dan yang di tempat lainnya. Nah memang dengan apa ya, mungkin karena tujuan kita sama dengan LAJ, dengan teman-teman yang lain, ya akhirnya sifat kemanusiaan, sisi kemanusiaan kita terbangun, kemudian kita ke sana dengan bekal logistik. Alhamdulillah waktu itu dibilang seadanya tidak, karena memang kita ada rencana juga, ada dibikin plan, strategi dan yang lainnya. Alhamdulillah kita sampai ke sana dengan perjalanan penuh perjuangan. Selama di jalan, kita Sabtu pagi jam 10 nyampe ke sana itu kalau nggak salah Kamis ya. Kamis jam 2 siang. Ya Allah. Jam 2 siang di Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang. Alhamdulillah kita selamat. Kemudian langsung kita dibagi 2 tim waktu itu, karena memang kita masuk ke Aceh Tamiang itu kondisi masih boleh dikatakan chaos lah. Chaos dalam artian mungkin karena logistik yang masuk, bantuan yang masuk itu belum bisa tersalurkan. Betul, karena banyak yang ya mungkin karena insting ke bertahan hidup manusia itu begitu kuat, jadi banyak yang menghadang bantuan-bantuan yang kita bawa. Malahan mobil-mobil kita diketok tuh, Bang ada makan nggak? Bang minta minum gitu. Memang kondisinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya.
ya silahkanlah gitu. Kita juga nggak bisa melawan. Nah, jam 2 siang itu kami tim dibagi 2. Saya masuk ke pedalaman. Pedalaman yang hanya bisa diakses melalui sungai. Itu pun dengan konsekuensi ketika ada hujan, meluap lagi itu sungai, namanya Sungai Tamiang, dengan konsekuensi ya lahola gitu. Dengan meluap dan segala macam. Makanya ketika saya sebelum naik boot itu, saya pamit dulu ke keluarga. Saya nangis asli gitu. Takutnya ya itulah namanya manusia kan. Saya ke sana, ternyata di jalan di atas boot itu bukan 1 jam 2 jam, tapi 5 Berapa, jam. Kang? 5 jam di 5 atas jam. boot? Nah, Masya Allah. itu pun dengan kondisi sungai yang sudah habis, meluap, habis luapan, dan banyak binatang buas yang saya lihat itu ada dokumentasinya buaya, biawak, dan yang lainnya. Wah. Memang ya kondisinya seperti itu karena hutan Aceh itu bisa dibilang bisa dibedakan dengan hutan-hutan kita yang di Kota Tasikmalaya. Begitu mungkin. Dan alhamdulillah jam 8 malam kita sampai di lokasi dalam keadaan gelap gulita karena kan PLN di sana udah putus tuh semua internet dan segala macam sudah nggak ada. Datang jam 8 malam ke sana, logistik yang kita bawa disambut penduduk pengungsi dan ya kejadiannya itu karena memang singkat dan cepat, begitu gelap, logistik yang kita bawa itu setengahnya hilang. Wah. Kita memaklumi, Oke. memaklumi karena kenapa? Ya, namanya penyintas, sudah 3 minggu hilang kontak. Mungkin kata mu'alim itu mungkin salah satu desa yang dikatakan desa hilang. Karena selama 3 minggu itu tidak ada komunikasi, tidak ada listrik dan segala macam. Kita datang bawa genset, nyalakan genset, akhirnya ngumpul penduduk pengungsi, cas HP, sampai ya kayak di pengajian lah begitu. Cas HP, hidupin HP, kita bawa alat penguat sinyal yang tadi itu namanya apa? Starlink. Kita nyalakan, akhirnya mereka semua antusias nyalakan HP. Setiap yang pegang HP dia telepon ke sana. Ya intinya mungkin kasih tahu lah bahwa kami masih ada, kami masih hidup gitu. Selama 3 minggu merinding ini kami sekali ya, bergulita, Kang. gitu. Luar biasa. Oke, saya potong, Kang. Nanti Siap. kita akan lanjutnya. Sudah dikasih tahu, jeda. Siap, Oke, siap. kita akan lanjut pemirsa usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya pemirsa, dari misi kemanusiaan yang diadakan oleh Laj Persis Kota Tasikmalaya bersama Sigap Persis Kota Tasikmalaya. Tadi cerita dari Kang Ivan selaku komandan dari Sigap, sangat merinding sekali ketika datang ke sana. Sudah luluh lantas sekali ya itu keadaan. Tidak bisa dideskripsikan lebih lanjut mungkin ya. Nah pemirsa, kita ada foto atau video yang akan kami tayangkan dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Laj Persis Kota Tasikmalaya beserta Sigap Persis Kota Tasikmalaya. Berikut tayangannya pemirsa untuk Anda tentunya. Saat saudara kita diuji, inilah waktunya kita hadir dari Tasikmalaya untuk Sumatera. Barakallahu fikum.
stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we are unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. Assalamualaikum, kami dari Aceh Tamiang, khususnya di Desa Baya Bedi ini yang sedang Patah hati, sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan yang siapkan bekal budi peperangan. Lay Persis. Terima kasih atas bantuannya untuk kami di sini yang mengungsi. Terima kasih rezeki yang udah diberikan ke kami. Semoga jadi saudara dunia dan akhirat. Amin. Itu aja. Terima kasih mukenanya udah sampai ke Desa Baya Bedi. Kita korban banjir dari Aceh, namun bisa bahasa Sunda. Matur nuhun ya. Bahasa Aceh hijau. Kemana-mana murangnya yang bingalon mukenanya. Luar biasa ya Allah, mantul sekali ya barusan kita lihat ternyata wah itu berjalan kita di atas kayu-kayu berarti ya Iya, Kang ya. Tumpukan kayu. Tumpukan kayu ya. Kira-kira berarti berapa meter tuh Kang? Kayu yang itu yang ada banyak banget tuh. Jadi itu rumah 2 lantai, lantai bawah itu kayu semua. Rumah 2 lantai bawah Lantai kayu. bawah jadi tingginya ada yang sampai 3 sampai 4 meter itu tumpukan kayu semua. Oke, berarti iya 3 sampai 4 meter. Wah, Iya. ya kebayangnya kita jalan di atas kayu-kayu. Iya, betul. Itu katanya tadi baru di satu titik ya Kang ya. Iya. Dan itu juga di bawah tumpukan-tumpukan kayu itu kita masih mencium bau menyengat, bau bangkai gitu. Karena memang hewan ataupun manusia juga masih banyak yang hilang dan dimungkinkan ada di balik kayu tumpukan itu. Oke. Karena baunya memang masih menyengat. Oke, siap. Tadi dari Kang Komandan nih. Kita sekarang geser dari Kang Bambang ya Kang. Ketika pertama kali datang ke sana, apa yang menurut Kang Bambang menjadi fokus perhatian yang prihatin banget? Hal apa yang jadi prihatin banget gitu ketika datang ke sana? Jadi yang pertama itu yang kita lihat itu kan kami berpikir ini tidak bisa diselesaikan sehari 2 hari. Sedih. Artinya sedih dalam artian dengan kondisi banjir seperti ini, banjir bandang disertai dengan gelondongan kayu, entah apa yang mungkin yang dirasakan oleh masyarakat di sana benar-benar kuat. Sedih sekali tadi disampaikan, bahkan teman-teman kita di lapangan bersama tim siaga bencana juga kami harus mengakses 5 jam perjalanan karena jalurnya terputus sampai sekarang belum dapat akses. Sementara bantuan akan kebutuhan sembako dan lain sebagainya itu yang perlu kamu pikirkan. Makanya kemarin dari Light Versis kita mengusahakan berapapun terhimpunnya, kapan kita berangkat, kita sampaikan hari ini. Dan alhamdulillah di tahap 1 bersama Kang Ipan ini silakan sampaikan. Jadi kita bawa, ada yang orang ngasih baju baru tapi bukan bekas ya, baju baru, ada yang ngasih mukena. Kang Ipan ini harus kita bawa, kita sampaikan di sana. Ternyata ketika kita bercerita ke masyarakat di sana, Pak saya udah seminggu belum ganti baju. Pak saya udah seminggu anak saya juga bajunya baru ganti. Jadi mereka pagi-pagi dicuci, ya, terus siang ganti. Seperti itu. Artinya yang logistik yang kami bawa sampai itu didistribusi itu sebenarnya hanya baru di beberapa RT saja mungkin cukupnya. Tidak, ya Allah. Ya Dampaknya yang sangat luas. Kita hanya mampu di satu dusun. Jadi satu mobil yang kita bawa itu pakai ambulan, itu hanya cukup untuk satu dusun. Artinya ini yang sangat sedih buat kami sebagai lembaga filantropi Light Versis yang memang harus hadir mendampingi mereka sampai mereka pulih, sampai mereka sembuh gitu.
Ya. Kita balik lagi ke sini itu bukan untuk meninggalkan mereka. Kita ya ngawahan lagi lah. Kita berbenah lagi, kita kumpul lagi, kita ke sana lanjut lagi. Bahkan di rencana kedua adalah kita pembangunan di hunian sementara. Jadi di tahap kedua ini program kita itu adalah bagaimana membangun hunian-hunian sementara yang layak. Saya lihat tadi juga kan mereka masih di tenda. Paling tidak mereka kita buatkan bangunan-bangunan semi permanen yang layak, yang kuat. Ketika ada hujan lagi, ketika ada angin, paling tidak kita buat. Sebelum nanti mungkin di tahap akhir harus membangun hunian tetap, bangunan rumah-rumah yang memang permanen. Dan itu perlu sinergi. Dan kita sebagai Light Persis gak bisa berdiri sendiri. Kita harus bekerja sama dengan para kemitraan, para stakeholder, termasuk juga pemerintah. Sama seperti kemarin ketika di Aceh, kami juga sama. Bekerja sama dengan pemerintah, dengan BNPB tersebut. Siaga bencana melakukan pelaporan terkait program-programnya dan kita laporkan. Jadi kita diharapkan lembaga amil zakat ini punya paling enggak punya satu dusun binaan kita. Kita distribusikan di sana, kita bangun satu. Kami nggak mungkin bangun semuanya, tapi paling tidak dorongan dari masyarakat Tasik bisa bangun satu kampung. Dari masyarakat Tasik bisa bantu pulihkan Aceh satu kampung. Tingkat kerusakan yang memang dari berbagai macam provinsi, paling tidak kita bantu aja satu kampung. Itu. Kalau relawan yang berangkat kemarin berapa orang, Kang? Kemarin kita memberangkatkan itu 10 orang. 10 orang. 10 orang itu terdiri dari yang pertama ada tim asesmen. Tim asesmen ini nanti difungsikan untuk mencari data-data titik-titik kerusakan. Terus nanti ada tim pendistribusian dan evakuasinya. Itu yang tadi disampaikan oleh Kang Ipan. Jadi Kang Ipan itu memang fokus di daerah-daerah yang ekstrim tuh, sulit-sulit. Tim asesmen ini nanti mendata kerusakan-kerusakan. Antaranya juga ada yang bagian tim posko. Tim posko ini sangat peran penting karena kami sebelum berangkat mereka harus sediain makanan. Ya, jadi kita pulang juga jam 10 malam makanan sudah sedia. Termasuk mereka yang mengatur kebutuhan logistik untuk para penyintas. Jadi 10 orang ini kita bagi menjadi 3 tim. Ada tim yang evakuasinya, ada tim yang memang melakukan asesmennya, pendataannya, ada tim yang memang fokus pengelolaan manajemen poskonya, termasuk untuk makanan, kebutuhan penyintas dan lain sebagainya. Jadi 10 orang ditambah gabung beberapa daerah dari Banten dan lain sebagainya, Banten sama Garut. Jadi di posko kita ada sekitar 20 orang. Oke. Tadi dikatakan Kang, katanya dari bantuan yang diambil dari Tasikmalaya itu hanya tersalurkan untuk satu RT atau satu dusun. Kalau boleh tahu Kang, berapa donasi yang terkumpul dari Kota Tasikmalaya, Kang? Kalau kemarin kita untuk nominal uang yang kita terima itu sekitar 60 juta. 60 juta. Ditambah barang dengan nominal diestimasikan sekitar 30 juta. Artinya 90 juta kita bawa ke sana. Dan hanya habis kurang lebih 1 minggu. 1 minggu 97 juta. Iya, 1 minggu sudah habis. Karena kan tadi disampaikan seperti kondisi akses yang memang sulit, BBM juga yang masih langka. Dan kita belanja juga harus ke Medan. Belanja ke Medan? Ke Medan. Jadi belanja logistik ketika Kang Ipan report kepada kita, ini butuh genset, ini butuh mesin potong, ini butuh terpal dan lain sebagainya. Kita berangkat ke Medan. Ke Medan? Ke Medan itu 3 jam. Kalau lancar, 3 jam kita. Oh, Tasik Bandung berarti Tasik Bandung belanjanya. Karena pusat ekonomi yang masih berjalan itu masih ada di Kota Medan. Kita belanja, terpal, kelambu dan lain sebagainya. Berangkat lagi. Artinya pulang pergi itu sampai 6 jam. Berapa operasional yang harus kita siapkan? Terus juga Kang Ipan ketika mendistribusikan selama di sungai, itu kita sewa perahu itu satu perahu itu 2 juta pulang pergi. Pulang pergi 2 juta? 2 juta. 2 juta itu perahu kecil. Perahu kecil yang hanya masuk sampan. Yang hanya masuk kalau orang semua itu 10 orang, kita dengan barang. Jadi harus 5 orang, sisanya barang. Itu kan sampan. Itu kita 2 juta pulang pergi. Ya karena perjalanan sekali berangkat 5 jam, baliknya 3 jam. Artinya 8 jam. Jadi kosnya memang gede, bantuannya juga kita harus nyari kebutuhan logistik jauh. Termasuk juga kelangkaan, masih kelangkaan BBM. Jadi kita harus ke Medan itu tidak hanya beli logistik, jadi kita isi jelikan juga untuk bensin mobil kita. Ya, kita untuk bensin mobil kita karena untuk mau bayar dan lain sebagainya. Terlebih di sana akses listrik juga masih kadang nyala di hilir, artinya genset kita juga harus on terus.
seperti itu. Itu jadi kos yang cukup besar juga, hanya cukup untuk 1 minggu dan itu hanya untuk 1 dusun. Belum lagi kemarin kebutuhan air bersih. Dan kita harus ngambil juga sama di Medan. Air bersih juga Air di bersih dari Medan, Medan. Kang. Kita harus pesen tangkinya ke Medan. Dari Medan. Dan itu harus inden 1 hari. Jadi kalau hari ini mau distribusi, kalau besok, jadi hari ini kita pesennya dulu. Kita harus kasih DP dan lain sebagainya. Itu kosnya juga lumayan besar. Sampai ada yang 3 juta sampai 3.700.000 itu, 1 tangki. Dan ambilnya dari Medan. Wajar karena kos operasional sangat besar. Iya, betul. Sumur-sumur di sana kan sudah tertutup lumpur. Tambah lagi air bandang yang harus kita kuras. Gitu kan. Itu yang memang Aceh ini perlu bareng-bareng kita gotong royong sama-sama. Iya, oke. Aduh, sedih sekali tentunya, Kang. Apalagi kalau lihat ke sana langsung ya. Iya. Mendengarkannya juga, wah, sangat sedih sekali. Dari Kang Ivan ya, ada hal yang ingin diceritakan lagi? Karena kan tadi katanya medan-medan yang ekstrim ya tentunya Kang Ivan. Memang ketika kami kenapa selalu menjelaskan tentang Aceh. Padahal bencana itu bukan hanya di Aceh. Ada Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan yang lainnya. Tapi karena memang kita fokus satu-satu dulu nih. Kita fokus ke Aceh. Aceh pun di situ ada 16 kabupaten yang terkena. Kita fokus di 2 kabupaten, Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Nah, kemudian kita fokus dulu di situ karena memang dampak yang paling luas itu di Aceh Tamiang. Bahkan di Aceh Tamiang ada yang mengatakan seperti kota zombie. Kota zombie, Iya, mati. dalam artian begini, kalau malam itu dia penyintas itu kayak zombie gitu. Nenteng baskom, botol-botol. Jadi dia bolak-balik kayak gitu, nggak saling sapa, kayak kosong gitu. Karena mungkin memang efek bencana gitu, psikologisnya kena. Nah kemudian untuk yang di pedalaman tuh, 1 dusun yang saya sebut tadi, dusun Batu Sumbang, itu total ada 135, kalau nggak salah 135 kakak. 80 bangunan itu hanyut. Sisanya itu sekitar 20 itu pun tidak layak huni. 20 bangunan itu hanyut semua. Yang sisanya memang sudah tidak layak huni. Dan kemudian kalaupun dibangun di lokasi yang masih sama, konsekuensinya terlalu tinggi. Maksudnya begini, karena kan permukaan tanah itu jadi naik, jadi meninggi. Itu nah itu kan jadi nggak padat di tanah itu. Karena memang hasil bandang tadi. Nah kalau dibangun ya resikonya mungkin kalau hujan tergenang hanyut lagi. Gitu. Nah, kemudian untuk yang di mana di Aceh Tamiang, pokoknya banyak yang kami temukan itu ya mungkin terlalu gimana ya hal-hal yang maaf. Kalau misalkan jenazah yang kami temui, teman-teman relawan yang lain temui, jenazah itu udah kayak jenazah kucing. Jadi tergeletak di toko, toko di mana-mana gitu. Ya Allah. Itu pun yang kalau teman-teman lihat di medsos ada mobil tuh, tumpukan mobil itu memang ada. Tangki mobil itu yang bertumpuk itu ada. Kemudian teman-teman kita yang di Medan, dia evakuasi jenazah yang bertumpuk di dalam mobil. Jadi memang kondisi waktu itu chaos dengan anggapan kalau dia ngungsi pakai mobil bisa lebih cepat, ternyata kan terjebak macet. Dan langsung bandang datang ya di dalam lah gitu. Di dalam mobil banyak dalam juga. Mobil. Jadi ketika digosok kacanya dilihat, dalam itu ada ya mungkin di dalam itu bapak, ibu, anak 3. Bertumpuk di dalam gitu. Ya meninggal gitu. Nah kemudian ada lagi yang lebih ekstrim. Ketika evakuasi, rumah sakit sudah tidak bisa menampung karena ini juga bingung, katanya ini mau dikemanain jenazah yang ini gitu. Akhirnya ya dibuang ke sungai. Asli itu. Ya Allah. Asli. Karena psikologis yang si penolong juga udah kena.
Apalagi disuguhkan, disajikan dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, siap Kang. Kita akan lanjut dulu Kang. Siap. Usai jeda berikut ini tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Pemirsa, terima kasih masih tetap bersama kami di program Semangat Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya, masih bersama Kang Bambang dan juga Kang Komandan ya, biasa nyebut komandan ya jadi. Oke, kita kembali lagi terkait kegiatan atau kegiatan misi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh Laj Persis Kota Tasikmalaya dan juga bersama Sigap Persis Kota Tasikmalaya. Boleh diceritakan lagi, kita mendongeng lagi Kang. Barangkali masih banyak tentunya hal yang ingin diceritakan, tapi ini cuma 10 menit. Jadi sedikit saja. Sekarang dari Kang siapa dulu? Kang Bambang ya. Jadi tadi bercerita tentang proses kita ya, berapa uang yang kita salurkan sebenarnya. Makanya kami dan teman-teman menyebutnya kita ini adalah ekspedisi kemanusiaan. Karena secara prinsip kenapa kita dibilang ekspedisi? Ya karena yang tadi saya sampaikan, ketika ada kos yang timbul, biaya timbulnya juga operasionalnya gede dan lain sebagainya, dengan donasi yang kita harus bagaimana tetap donasi ini harus tersampaikan. Prioritas itu adalah penerima bantuan itu adalah korban. Artinya sebagaimana kita harus meminimalkan biaya operasional, kita juga harus meminimalkan biaya lain-lainnya, tapi penyintas itu harus tetap menjadi prioritas utama. Hal ini yang menjadi dasar kami menyebutkan ini adalah ekspedisi. Ipan ini ekspedisi, kita bukan bantuan, karena kita harus berpikir manajemennya. Kita harus berpikir bagaimana perjalanan dari Tasik, ya dari Tasik sampai ke Aceh yang memang hampir 2000 km jaraknya, kan? Terus kita juga harus memastikan teman-teman relawan saat sampai di Aceh itu sehat. Ya, kita jalur darat sehat. Setelah sehat juga mereka harus menghadapi trek-trek yang kesulitan. Ini yang menjadi permasalahan kami. Kami juga memastikan teman-teman juga asupan vitamin dan lain sebagainya. Karena tadinya disampaikan sama Kang Ipan benar, mereka harus ada perjalanan menempuh 6 jam dan lain sebagainya. Dan kita katakan kami juga makan juga sama seadanya. Artinya kalau pagi makan, paling nanti nemu lagi besok kalau mau balik. Ya karena kan di penyintas juga mereka prioritas kita paling kita hanya makan biskuit dan lain sebagainya. Tapi asupan vitaminnya harus tetap. Pastikan teman-teman juga asupan vitaminnya sebelum Ipan. Karena teman-teman juga perlu kekuatan. Kalau mereka sakit siapa yang nolong orang-orang Aceh? Kan? Jadi kita memang benar-benar difokus di arah ke manajemennya distribusi ini. Termasuk juga nanti di tahap kedua dan seterusnya apa yang program kita yang harus sampaikan. Bantuan apa? Ketika akses sudah terbentuk dan lain sebagainya itu adalah pemulihan ekonomi dan psikososialnya. Anak-anak di sana mereka kehilangan rumah, ada yang memang ibunya hilang, ada yang memang bapaknya mungkin belum ditemukan. Secara psikologis mereka seperti apa? Dan program kedua itu adalah adalah bagaimana kita mengirim relawan-relawan psikologis ke sana. Kita buat sekolah darurat. Ya, untuk anak-anak juga mereka punya hak untuk belajar. Kita buat sekolah darurat, kita kirim orang-orang psikologis, kita kirim orang dokter untuk melayanan fasilitas kesehatan gratis dan termasuk juga untuk pemulihan. Ini yang memang paling berat ini adalah di pasca sekarang. Pemulihan ini kan nanti pasca recovery ini sulit, berat itu karena kalau kita bangun rumah, satu rumah berapa? Kekuatan kami berapa? Ya, artinya kalau misalnya satu rumah biayanya 50 juta, kalau kita bawa 100 juta kan cuma 2 rumah. Sementara korban itu ribuan. Artinya ini yang memang perlu gotong royong, perlu bareng-bareng. Jadi perlu dengan kemitraan daripada sekarang sedikit. Ini kan dari orang yang punya 100.000, punya 1 juta, kita kumpulin bareng-bareng bisa jadi rumah. Jadi dari gotong royong ini Laj Persis hadir sebagai wadah untuk para orang-orang baik khususnya di Tasikmalaya yang mau bantu pulihkan Aceh. Yuk sama-sama kita bareng-bareng. Terlebih lagi kita punya informasi tidak hanya di Aceh yang tadi disampaikan, di Sumatera Utaranya, belum lagi di Sumatera Baratnya. Yang memang pemulihannya itu harus gotong royong bareng-bareng. Jadi antara pemerintah
kami sebagai lembaga filantropi, termasuk masyarakat dan para stakeholder, para pengusaha-pengusaha, kita kumpulkan bareng-bareng. Ini biar nggak pecah-pecah. 1 juta dikirim ke sini paling dapat beras. Tapi kita dengan 1 juta kita kumpul bareng-bareng, kita bangun rumah. Kita pulihkan ekonomi mereka, kita bangun sekolah, kita bangun masjid, kita bangun rumah ibadah. Seperti itu. Oke, jadi berarti nanti bakal ada yang kedua kalinya ke sana berangkat lagi. Oke, siap. Sekarang kita geser ke Kang Ivan, bercerita lagi, mendongeng lagi. Silakan Kang. Memang kalaupun kondisi Aceh, karena kondisi Aceh yang untuk pemulihan tidak cukup waktu 1 bulan atau 2 bulan karena dampaknya yang begitu luas. Kemudian tadi seperti disebutkan Kang Bambang bahwa utamanya dampak psikologis gitu. Karena yang saya lihat, yang saya saksikan langsung oleh mata saya gitu ketika di lapangan, saya melihat anak-anak itu ya begitu, ya tadi saya sebutkan udah kayak zombie gitu. Ketika saya tanya, "Dek, mamanya mana?" Dia jawab nggak tahu. Bapaknya mana? Dia jawab nggak tahu. Gitu. Dan itu juga si anak nggak tahu di mana tuh lokasinya gitu kan. Karena ya ketika pasca bencana yang masih dalam waktu yang masih berdekatan, memang masih chaos, masih kacau gitu. Terlebih lagi pasokan logistik yang masih sulit. Jangankan pakai mobil, pakai heli aja sulit gitu. Ketika kampung-kampung pelosok-pelosok desa yang kami masuki itu memang kondisinya itu ada di dalam hutan gitu. Kalaupun heli lewat cuman lewat doang gitu. Karena nggak kelihatan gitu. Karena kan himbun tuh pohon-pohon, jadi membentuk sebuah kanopi yang menutup kampungan gitu. Ada heli lewat, cuman nggak kelihatan gitu. Nah itulah makanya. Jadi kenapa tim kami dibagi 2 gitu. Ada yang khusus tim pedalaman gitu. Tim pedalaman, nah info yang kita dapat untuk lokasi-lokasi yang di pedalaman itu biasanya kita dapat info-info nelayan, tukang kebun dalam artian yang pengelola kebun atau hutan, atau biasa yang ke tengah hutan, kegiatan-kegiatan di hutan. Nah, info kita dapatkan di situ. Makanya ada yang bilang banyak desa yang hilang. Desa yang hilang itu bisa dalam artian ya tadi hilang komunikasi gitu. Hilang komunikasi. Kemudian memang asli hilang. Hanyut di bawah banjir bandang itu. Memang asli gitu. Jadi saya ke teman-teman yang lain, saya mengajak, kalaupun ingin kita ke sana, ayo kita ke sana, tapi dengan catatan teman-teman jangan terlalu konsen di kota gitu. Masih banyak di lokasi-lokasi yang di pedalaman itu yang membutuhkan. Karena ya tadi itu 3 minggu dia tidak bisa komunikasi, gelap gulita selama 3 minggu. Makanan seadanya, bahkan ada yang sampai pepaya muda tuh dimakan, kelapa kalau kata Sunda mah dibanting-banting karena batu supaya bisa dimakan buah kelapanya. Kelapa, kemudian ada yang makan sampah, ya sampah dalam artian ya gimana lagi gitu kan, supaya kita bisa hidup. Begitu. Makanya ketika kami datang ke pelosok, sambutannya alhamdulillah gitu, sangat antusias. Ya seolah-olah kita tidak ditinggalkan begitu mungkin anggapan si penyintas-penyintas yang ada di pelosok itu. Oke, siap Kang. Sekarang karena sudah waktunya closing, apa pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya dari LAZ KL Kota Tasikmalaya dan juga Sigap Persis Kota Tasikmalaya? Kalau kami untuk masyarakat Tasik khususnya, yuk kita bareng-bareng kita bantu masyarakat dengan sekemampuan kita. Kami LAZ Persis Kota Tasikmalaya dengan 6 kantor jejaringnya itu membuka donasi di tahap kedua. Jadi dibuka donasi di tahap kedua
bisa datang langsung ke kantor kami yang ada di samping Balai Kota atau di 6 kantor lainnya, atau mungkin bisa melalui transfer dan lain sebagainya. Insya Allah donasi-donasi ini kita sampaikan langsung kepada penerima manfaat, karena kami punya tim yang tangguh-tangguh, tim Sigap Basis yang tangguh-tangguh untuk bisa hadir menyampaikan amanah dari orang-orang Tasik. Itu Aceh ini butuh dorongan dari kita, doa, begitu juga materi. Yuk kita sama-sama gotong royong, kita sama-sama bangun Aceh untuk bisa pulih kembali. Oke, sekarang kita geser ke Kang Ivan. Kalau kami mungkin tim sigap lebih ke teknis kali ya. Jadi untuk teman-teman relawan saya yakin memiliki kapasitas, memiliki kemampuan. Cuman memang karena setiap lokasi bencana itu kasusnya pasti beda-beda. Penanganannya juga beda-beda. Intinya kalau teman-teman yang akan ke sana siapkan fisik dan mental khususnya. Kalau fisik kita kuat tapi mental kita nggak kuat ya akhirnya banyak yang kena psikologisnya terganggu. Karena memang ya kondisi di lapangan seperti itulah. Banyak hal-hal yang tidak biasa kita temui di tempat kita masing-masing. Jadi disiapkan fisik dan mental khususnya karena memang kondisi di lapangan untuk penyakit itu sangat rentan resikonya. Iya, betul. Karena memang kondisinya ya seperti itu. Untuk teman-teman yang lain, mudah-mudahan jaga kondisi fisik masing-masing karena memang suatu kegiatan dapat dikatakan sukses apabila kita bisa kembali dengan selamat. Oke, siap. Terima kasih Kang Bambang dan juga Komandan ya sudah berbagi cerita terkait kegiatan yang telah dilaksanakan misi kemanusiaan ekspedisi di Aceh. Ya, Aceh betul ya. Aceh, di Aceh. Luar biasa sekali ya pemirsa, dari Laj Persis Kota Tasikmalaya beserta Sigap Persis Kota Tasikmalaya kita bisa belajar bahwa misi ini adalah benar-benar panggilan hati. Dan juga bila teman-teman tadi ingin memberikan sedikit hartanya boleh langsung ke Laj Persis Kota Tasikmalaya yang berada di pinggir balai kota. Langsung saja mau 10.000, 20.000 sangat berharga banget gitu ya. Ditunggu pemirsa semuanya, mari kita berdonasi, mari kita membantu bareng-bareng. Kalaupun teman-teman tidak bisa berangkat ke sana, bisa menyisihkan sedikit saja, tidak apa-apa gitu. Terima kasih sekali lagi Kang sudah berbagi cerita. Keren sekali, mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang nyata ya. Amin. Jadi pahala yang berlipat ganda bagi rekan-rekan relawan yang lainnya juga. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan program Semangat Pagi. Terus saksikan program ini dari Senin sampai Jumat pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Saya Eka Amalia Siti Patona dan juga seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semangat, semangat, semangat.